Dewan juri yang saya hormati, panitia yang saya sayangi, jadikanlah saya nomor siji, pulang dari sini langsung naik haji, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri, dewan hakim yang arif dan bijaksana, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sahabat da'i, cak da'i, yudai, dimanapun kalian berada, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. 275 jiwa penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, itulah Indonesia. Kiai Muhammad Said dalam kitabnya Ad-Difa'ani al-Watan min ahammi al-wajibati ala kulli wahidin minna, halaman 3, menyatakan bahwasannya kita sebagai umat Islam hukumnya wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka perkenankanlah saya, Halimatus Sa'diyah, yang akan membawakan tausiah yang berjudul Kecintaan Terhadap Tanah Air berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, dan yang kedua beliau mengakomodasikan kepentingan umat Islam, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dewan juri sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau mencintai Makkah dan Madinah, karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Kondisi tanah air yang aman dan stabil, kita sebagai umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan yang paling penting kita bisa beristirahat dengan enak dan aman. Bagaimana dengan saudara kita yang berada di Suriah, Afghanistan, Irak dan Libya? Mereka sedang dilanda peperangan, berarti mereka sedang sangat jauh dari kata aman, nyaman, dan enak seperti kita. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita harus mencintai tanah air? Cak da'i, yuk da'i, ada yang tahu? Loh, hadirin, ada yang tahu? Ini kok nggak ada yang tahu? Dewan juri, ada yang tahu? Ya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37, yang mengatakan al-imani minal watani hubbun, mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya mereka yang kami perintahkan atau orang-orang musyrik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan mau melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa dalil tersebut sudah menunjukkan untuk kita mencintai tanah air kita. Sebagaimana dalam Athar Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan, dicuplik dari kitab Ruhul Bayan juz 6 halaman 442, yang mengatakan Sayyidina Umar berkata, tidaklah yang tidak ada kecintaan terhadap tanah air, mereka negaranya akan hancur dan tersungkur. Begitu pula sebaliknya, untuk negara dengan keadaan yang penuh dengan kecintaan tanah air, maka negara akan berjaya. Oleh karena itu,
dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kecintaan kita terhadap tanah air, kita akan merasa tidak ingin kehilangan bangsa yang mereka isinya hanya penuh konflik, terpecah belah, dan mereka menginginkan negaranya lebih aman, damai, dan maju. Semoga Indonesia ini, negeri kita ini, negeri kita tercinta ini menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan yang terakhir menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, aman, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mbok tukim kesantep ondo. Dodok aseme es kelopok cukup semiten atur kawula, mbok pilih wonten lepat nyuwun di pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahimakumullah, keberagaman yang ada di tengah-tengah kita harus kita jaga dan kita peluk dengan baik. Tak terbayang jika slogan Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi semboyan di lambang Garuda. Realita berbicara, gara-gara organisasi banyak yang saling caci maki, gara-gara beda suku mereka saling berseteru, gara-gara beda pilihan mereka saling bermusuhan, bahkan hanya gara-gara beda partai mereka semua adalah saling membantai. Lalu bagaimana kita menyikapi sifat tersebut? Dengan sangat indah Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah dalam ayat tersebut merupakan kalam khabari yang merupakan esensi informasi ilahi. Allah secara fitrah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal ini jelas sejalan dengan kontekstualisasi ayat. Dengan adanya kita yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dengan tujuan lita'arofu atau saling kenal mengenal. Dalam telah hadirin. Oleh karena itu, kita selaku pemuda bangsa, kita harus mulai memahami dalam Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa harus mulai memahami persatuan dalam perspektif Islam. Di antaranya, yang pertama, kita sebagai umat mayoritas mari tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan dalih tidak saling caci maki, tidak menghina di dunia nyata maupun di sosial media. Yang kedua, keberagaman harus disifati dengan sifat toleransi dan saling menghargai. Dan yang ketiga, marilah kita tumbuhkan sifat ukhuwah wataniyah dengan mengembalikan falsafah negara kita, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah seperti di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu di tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh karena itu, selaku pemuda penerus bangsa, mari berhentilah bermain TikTok, sing-singkan lengan bajumu, ikatkan ikat pinggangmu, langkahkan kaki ke depan untuk membangun dan beramal untuk negeri kita yang kita cintai. Kita yakin apabila para pemuda-pemudi bangsa orang yang berakhlakul karimah, maka bangsa kita akan berkah. Dan apabila para putra-putri bangsa adalah orang yang pintar, maka negara kita akan besar. Dan apabila anak-anak bangsa adalah orang yang beriman, maka negara kita pastinya aman. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah.